Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari buku Matius pasal yang ke-6, kita masih pada ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada kesempatan yang lalu, kita telah mempelajari tentang kerajaan Tuhan. Datanglah kerajaan. Dan saya ingin tambahkan sedikit pembahasan yang lalu. Di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi, orang-orang Farisi, mereka mengharapkan datangnya kerajaan Allah, tapi konsep mereka tentang kerajaan Allah adalah kerajaan fisik atau kerajaan kemuliaan. Tetapi Kristus menyatakan bahwa dalam ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya, perhatikan ini, kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi, apa itu kerajaan Allah? Tidak lain, kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri. Tidak lain, kerajaan Allah itu adalah Kristus sendiri. Dan ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita sedang berdoa, datanglah Kristus. Tetapi sebelum Kristus nampak di awan-awan dan bertemu dengan kita harus bertemu dengan Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita tidak dapat bertemu dengan Dia di dalam kehidupan kita setiap hari, mustahil bagi kita untuk bertemu dengan Dia apabila Dia datang dalam wujud yang dapat dilihat oleh mata. Tanpa pertemuan dengan Allah setiap hari, kita tidak dimungkinkan untuk bertemu dengan Dia pada waktu Dia datang yang dapat dilihat dengan mata kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk membina satu hubungan yang hidup dengan Tuhan. Suatu hubungan yang benar-benar nyata antara kita dengan Allah. Sehingga ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Nya, maka kita sedang bersedia untuk kedatangannya. Dan lebih daripada itu, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita sedang berdoa supaya Dia datang dan memerintah di dalam hati kita. Dia datang di dalam hati kita, dan ketika Dia datang, Dia akan menjadi penguasa karena Dia raja. Dan kalau Dia penguasa, maka kehendaknya lah yang akan kita turuti. Itu sebabnya kalimat selanjutnya dalam doa Tuhan Yesus adalah, datanglah kerajaan, dan ketika kerajaanmu datang, maka kehendakmu jadilah. Baik di bumi seperti yang di sorga, sama kehendaknya yang terjadi. Jadi ketika kita meminta Kristus datang dalam kehidupan kita, kita sedang meminta bahwa kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika Dia datang, Dia yang adalah Raja dari kerajaan surga. Ketika Dia datang, maka Dia akan memerintah atas kita. Dan kalau Dia memerintah atas kita, maka kehendak kita harus tunduk kepada kehendaknya. Jika kehendak
Allah harus tunduk kepada kehendak kita, maka dia bukanlah raja. Dia bahkan adalah pesuruh kita. Jika kehendak kita memerintah atas kehendaknya. Nah, saudara-saudara, coba kita pikirkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kehendak siapa yang memerintah di dalam kehidupan kita? Jika di dalam kehidupan kita, kehendak kita yang lebih dominan untuk memerintah, dalam arti kita sudah mengetahui apa yang benar, tapi kita memilih melakukan yang salah, maka itu artinya kehendak kita yang memerintah di atas kehendak Allah. Dan kita sedang berdusta atau menipu Tuhan ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Karena ketika kita berdoa demikian, kita sedang berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Datanglah memerintah di dalam hidup saya. Dan ketika Engkau datang, Engkau silahkan memerintah. Jadilah kehendak-Mu. Tetapi ketika diperhadapkan dengan keinginan kita, dan kita memilih keinginan kita daripada apa yang Tuhan firmankan, maka kita sedang mendustai Tuhan. Kita sedang menipu Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita sedang berdoa, jadilah kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu memerintah di dalam kehidupan kita. Dan hal ini saudara-saudara haruslah menjadi kerinduan kita. Karena rancangan-rancangan manusia memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Bahkan banyak dari rancangan-rancangan itu justru menuntun kepada dosa dan kebinasaan. Itu sebabnya kita perlu untuk berdoa, Tuhan, saya memiliki rencana, tetapi di atas rencana saya, jadilah kehendak-Mu. Pada pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang makna jadilah kehendak-Mu. Di seluruh alam semesta ini, bahkan di dunia kita, bahkan perkara yang paling kecil, semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-29. Dikatakan begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ini hal yang paling kecil. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Perhatikan saudara-saudara bahwa kehendak Allah itu berlaku untuk seluruh alam semesta ini. Perputaran planet-planet, tata surya, galaksi. Semuanya diatur berdasarkan kehendak Allah. Bahkan rambut di kepala kita tidak akan jatuh tanpa kehendak daripada Bapa. Namun ada satu hal atau satu-satunya hal yang tidak bisa diatur oleh kehendak Bapa, dan itu adalah pilihan kita. Itu tidak bisa diatur, walaupun Allah memiliki kehendak atas diri kita, tetapi kita juga memiliki hak untuk mengatur kehendak siapa yang memerintah di dalam diri kita. Apakah itu kehendak Allah atau kehendak Bapa atau kehendak kita? Jadi saudara-saudara, inilah satunya bagian yang tidak dapat diperintah oleh Allah. Kehendak manusia atau kuasa memilih manusia. Itu tidak dapat diatur oleh Allah. Tapi kita dapat memilih untuk menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita. Sehingga ketika itu terjadi, maka kehendaknya akan memerintah atas kehidupan kita. Dan ketika kehendaknya memerintah, apa kira-kira yang menjadi inti dari kehendak Allah untuk kita?
Apa kira-kira yang menjadi rencana inti Allah untuk manusia yang menyerahkan kehendaknya atau menyerahkan pilihannya supaya kehendak Allah memerintah atas dia? Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Perhatikan ini. Karena inilah kehendak Allah. Dan apa itu kehendak Allah? Pengudusan. Kehendak Allah adalah untuk pengudusan kita. Inilah inti daripada kehendak Allah untuk manusia yang sudah jatuh. Supaya mereka kudus karena Allah adalah kudus. Karena untuk apa Allah merindukan pengudusan kita? Karena hanya oleh kekudusan kita dapat bertemu dengan Allah. Dengan kata lain, Allah hanya dapat memiliki kita menjadi milik kepunyaannya yang sah apabila kita hidup di dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin seseorang dapat melihat Allah. Itulah sebabnya jika ada kehendak Allah yang paling tinggi untuk umat manusia, itu adalah kekudusannya. Karena untuk itulah dia telah menyerahkan seluruh isi sorga supaya kita yang sudah jatuh di dalam dosa dapat diampuni, dikuduskan. Dan ketika kita dikuduskan, maka kita diselamatkan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-40. Apa yang dikatakan di sini? Sebab inilah kehendak Bapakku. Perhatikan ini. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, perhatikan ini, beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah kehendak Bapa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Namun untuk beroleh hidup yang kekal, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Dan kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus, maka kita sedang menempatkan kehendaknya di atas kehendak kita. Kita sedang menempatkan rencananya di atas rencana kita. Dalam arti, kita sedang menempatkan firman-Nya memerintah atas hidup kita. Firman-Nya memerintah atas setiap rencana kita. Firman-Nya memerintah atas setiap kehendak, rencana, dan setiap tujuan hidup kita. Jika kita tidak menempatkan firman-Nya memerintah atas setiap, bukan hanya satu bagian, bukan hanya satu rencana, tetapi seluruh rencana diperintah atas kehendak Allah. Jika kita menghidupkan suatu kehidupan untuk menempatkan rencana Allah, firman-Nya di atas setiap rencana kita, maka kita sedang menghidupkan sebuah kehidupan percaya kepadanya. Itulah artinya percaya kepada Allah. Itulah artinya percaya kepada Dia yang telah mati bagi kita. Namun, jika kita masih memilih-milih, kalau rencana ini bolehlah kehendaknya memerintah atas saya. Kalau yang ini bolehlah dia memerintah atas saya. Tapi untuk yang satu ini Tuhan, sorry ya. Saya yang menjadi pemerintah
atas yang satu ini. Saya tahu engkau mengatakan akan hal ini. Tapi sorry ya, untuk yang satu ini, saya yang memerintah. Dan kalau kita yang memerintah, saudara-saudara, kenapa kita mau mengambil alih pemerintahan itu? Karena kita tidak percaya kalau Allah yang memerintah dalam hal itu akan berhasil. Karena kita tidak percaya kalau dia memerintah, dia akan melakukan sesuatu yang saya tidak senangi. Dan saya tidak suka itu. Saya tidak mau dengan hal itu. Itu sebabnya saya tidak percaya kepadanya. Dan kalau kita tidak percaya kepadanya, harapan apa yang akan kita peroleh untuk beroleh hidup yang kekal? Tidak ada. Itu sebabnya saudara-saudara, makna dari percaya kepada Allah adalah menempatkan seluruh kehidupan kita. Sekali lagi, seluruh. Bukan hanya sebagian. Bukan hanya 99 rencana kita atau pekerjaan kita atau apa yang kita akan lakukan. Tetapi 100% setiap rencana ada di bawah kehendak, ada di bawah perintah, ada di bawah firman Tuhan untuk kita. Serahkan seluruh hidupmu, seluruh rencanamu kepadanya, dan biarkan dia memerintah atas engkau. Maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau akan memperoleh keselamatan. Itu sebabnya menyerahkan kehendak kita kepada kehendaknya. Artinya memilih dia memerintah atas kehidupan kita. Perhatikan Yesus Kristus. Di dalam kehidupannya, seluruh rencananya berada di bawah kehendak atau sama dengan kehendak Bapaknya. Seluruh rencana yang akan dia lakukan di atas dunia ini, semuanya sama dengan keinginan daripada Bapa. Keinginan daripada Kristus menyatu dengan keinginan Bapa. Namun, ada satu peristiwa di mana rencana daripada Kristus atau keinginan daripada Kristus berbeda dengan keinginan Bapa. Saudara tahu di mana peristiwanya? Peristiwa itu terjadi pada waktu di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, itu adalah satu-satunya momentum di mana keinginan Kristus berbeda dengan keinginan Bapa. Tapi pada waktu keinginan Kristus berbeda dengan keinginan Bapa, apa yang menjadi doa daripada Kristus? Mari kita baca di dalam buku Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-36. Perhatikan akan hal ini. Katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Ambillah cawan ini daripadaku. Cawan ini terlalu pahit. Aku tidak sanggup untuk meminumnya. Cawan ini sangat menyakitkan." Saudara tahu apa cawan ini? Penyaliban. Pengorbanan. Cawan ini terlalu sulit untuk diminum. Tetapi, kalaupun ini adalah keinginan saya untuk cawan ini lalu daripadaku, saya tidak akan menuruti keinginan saya. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Janganlah apa yang aku kehendaki,
melainkan apa yang engkau kehendaki. Di dalam Matius 26, Matius 26 ayat yang ke-42. Matius mencatat doa Yesus. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Cawan ini sangat pahit, cawan ini sangat berat, cawan ini sangat menyakitkan. Tetapi, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, di hadapan engkau cawan ini tidak mungkin lalu, aku harus meminumnya, maka aku tidak akan mengikuti keinginan, tetapi jadilah kehendak. Saudaraku, untuk menyelamatkan kita, Kristus harus mengorbankan keinginannya untuk tidak meminum cawan. Sepanjang kehidupannya, keinginannya selalu menyatu dengan keinginan Bapa. Hanya ada satu momen di mana keinginannya bertentangan dengan keinginan Bapa. Tetapi dia mengatakan, kalaupun, dan dia sempat berdoa, Tuhan, Bapa, ambil cawan ini. Tetapi ketika dia melihat Bapa menggelengkan kepala, dan Bapa katakan, anakku, minum itu. Dan dia katakan, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, baiklah, jadilah kehendakmu. Dengan jawaban Kristus, manusia diselamatkan. Saudara dan saya yang sudah berada di ujung tanduk, nasib seluruh umat manusia yang sudah hampir binasa, diselamatkan dengan jawaban Yesus, jadilah kehendak. Dan keselamatan kita tergantung kepada jawaban kita atas kehendak Allah. Karena jawaban kita menentukan kepada siapa kita sedang percaya. Kita sedang percaya kepada Allah atau kita sedang percaya kepada diri kita. Jawaban kita menentukan kepada siapa kita sedang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, satu saja dari keinginan kita yang kita putuskan untuk tidak mengikuti kehendak Bapa, maka kita sedang mempertaruhkan keselamatan kita. Serahkan seluruh hidupmu di dalam tangannya, karena Dia yang memelihara engkau. Serahkan seluruh hidupmu, seluruh rencanamu, seluruh tujuan hidupmu, serahkan di tangan Tuhan. Maka Dia akan memelihara engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut untuk menyerahkan kehendak dan rencana kita. Karena di dalam Dia ada keselamatan. Ketika kita menyerahkan kehendak kita kepadanya, apa yang Yesus katakan? Matius 12 ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga,
Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu, dialah keluarga. Kita akan menjadi kerabat, menjadi dekat dengan Kristus ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, melakukan kehendaknya. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21, dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa yang akan dimiliki oleh mereka yang melakukan kehendak Bapa? Ini, masuk ke dalam surga. Tegas dikatakan, kamu bukan hanya akan memperoleh keselamatan, kamu bukan hanya akan memperoleh menjadi saudaraku, tetapi engkau juga masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, bukankah hal ini indah? Bukankah ini yang menjadi harapan seluruh umat manusia? Bukankah ini yang menjadi harapan terbesar bagi manusia yang sudah jatuh? Bukankah ini yang menjadi harapan yang terbesar yang dimiliki oleh engkau? Masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, engkau harus melakukan kehendak Bapa. Walaupun ketika pilihan itu, kehendak Bapa itu pahit, cawan itu begitu pahit, begitu menyakitkan. Tetapi jika engkau ingin untuk menjadi keluarga daripada Kristus, mengalami pengalaman yang sama yang dia rasakan, dan menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, hanya kali itu keinginan Yesus berbeda dengan keinginan Bapa. Tetapi ketika keinginannya berbeda dengan keinginan Bapa, dia katakan, kalau ini bukan keinginanmu, biarlah keinginanmu yang jadi, bukan keinginan kita. Saudara, ketika Yesus berdoa, biarlah cawan ini lalu daripada. Apa artinya? Supaya dia tidak disalibkan. Dan saudara tahu, apa artinya dia tidak disalibkan? Apa artinya dia mengikuti rencana tidak disalibkan? Apa artinya kalau dia tidak mengikuti kehendak Bapa? Saudara tahu apa artinya? Mari baca di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai 23. Perhatikan baik-baik. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ketika Petrus mendengar itu, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa yang dikatakan oleh Kristus sebelumnya? Bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan dan kemudian dibunuh. Dan Petrus mengatakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Saudara perhatikan, permintaan Petrus ini sama dengan keinginan Kristus di Getsemani. Sama. Jauhkan cawan ini. Dan perhatikan apa yang Yesus katakan tentang permintaan ini. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Apa yang Yesus katakan? Enyahlah iblis.
Engkau suatu batu sandungan bagiku. Jadi engkau akan membuat saya tersandung, jatuh. Engkau akan membuat saya jatuh. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan, apa yang dipikirkan manusia adalah pikiran iblis. Apa yang diinginkan oleh manusia yang berbeda dengan keinginan Tuhan, itu adalah pikiran iblis. Dan itu akan membuat manusia tersandung, jatuh dalam dosa. Jadi, untuk supaya Kristus tidak mati, itu bukan hanya sekedar keinginan daripada Kristus, itu bukan hanya sekedar keinginan daripada Petrus, tetapi ketika posisi itu sudah bertentangan dengan kehendak Bapa, maka itu bukan hanya sekedar pemikiran manusia. Itu bukan hanya sekedar keinginan engkau, saudaraku. Ketika kita mendapati bahwa keinginan kita berbeda dengan keinginan Bapa, ketika kita mendapati rencana kita, keinginan kita berbeda dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, saudara, itu bukan hanya sekedar keinginanmu. Perhatikan, itu adalah keinginan daripada iblis untuk menjatuhkan engkau. Dan bagaimana gambaran Alkitab tentang kuasa iblis yang mau mengikat akan manusia dalam kehendaknya. Coba baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-26. Perhatikan hal ini. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Perhatikan. Keinginan manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah adalah kehendak daripada iblis. Dan kehendak daripada iblis ini ternyata telah menjerat dan mengikat manusia ke dalam kehendaknya. Dan banyak manusia yang telah terjerat, dan bukan hanya terjerat, dia bukan hanya jatuh, tetapi terikat di dalamnya. Tidak heran keinginan kita bukan hanya satu, tapi banyak yang bertentangan dengan keinginan Allah. Dan kita mendapati keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah ini, yang ternyata adalah keinginan daripada iblis, adalah keinginan yang menjerat dan mengikat kita di dalamnya. Mustahil bagi kita untuk keluar dari kehendak daripada iblis. Mustahil. Tapi kita memiliki dua hal untuk bisa keluar. Yang pertama, kuasa kehendak. Jika kita memilih untuk keluar. Dan yang kedua, karena pada waktu kita memilih, kita mendapati kita lemah untuk keluar, naik dari kejatuhan kita. Yang kedua yang ditawarkan oleh Kristus adalah kuasanya.
Mari kita baca dalam Galatia pasal yang ke-1, ayat yang keempat. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Siapa ini? Kristus ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Perhatikan. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Perhatikan. Adalah kehendak Allah dan Bapa untuk melepaskan kita dari ikatan dunia jahat. Apa ini dunia jahat? Ada seseorang, dia mendapati bahwa dirinya sering jatuh. Dia mendapati bahwa dia keinginan-keinginannya bertentangan dengan kehendak Bapa. Dan dia mulai observasi. Wah, kenapa saya jatuh? Dan akhirnya dia mendapati, wah, saya jatuh karena orang-orang di gereja saya suka menceritakan kejelekan orang. Dia mendapati bahwa, oh, karena tontonan yang saya lihat, itu membuat saya jatuh. Karena lingkungan yang saya tinggali, mereka berkompromi dengan dosa-dosa ini. Itu yang membuat saya jatuh. Karena orang-orang yang di sekitar, itu yang membuat saya jatuh. Oh, karena dunia ini jahat, itu yang membuat saya jatuh. Inilah yang dia dapati ketika dia mengobservasi. Akhirnya dia memutuskan, oke, saya akan keluar dari dunia jahat ini. Saya akan pergi ke suatu tempat untuk bermeditasi dan menjadi seorang petapa. Jadi dia memilih suatu tempat pegunungan dan kemudian dia mulai bersemedi di sana. Bermeditasi, berdoa, membaca firman, dan pada saat itulah dia menemukan kedamaian. Dia menemukan saya terbebas dari dunia jahat. Saya terbebas dari lingkungan-lingkungan yang jelek. Saya terbebas dari orang-orang yang suka menjelekan. Saya terbebas dari pandangan-pandangan mata yang menggoda. Saya terbebas dengan nafsu dunia. Saya terbebas dengan makanan-makanan yang tidak menyehatkan. Saya terbebas dengan itu semua. Kemudian, setelah dia berdoa, dia merasa tenang, dia pergi ke bawah untuk menimba air. Dia membawa 2 buli-buli. Setibanya di bawah, dia menimba air, mengisi buli-buli itu, tempayan itu, yang terbuat dari tanah. Setelah dia mengisi, dia mau taruh di sebuah tempat, dan buli-buli ini kan agak bulat kan, agak bulat. Kemudian dia taruh tempayan itu di atas sebuah tempat, agak goyang. Karena dia mau isi yang satu, dia taruh dulu yang satu. Agak goyang. Kemudian dia taruh, coba cari posisinya, kemudian dia timba yang satu. Sementara dia timba yang satu, dia lihat-lihat yang dia tempatkan itu. Udah mau jatuh, dia tahan. Dia tahan, dia cari posisinya, kemudian dia tempatkan lagi. Oke, bagus. Kemudian dia timba, dia lihat-lihat, kayak mau jatuh lagi nih. Berulang-ulang dia buat, akhirnya dia lihat dia sudah mau jatuh. Dia ambil itu buli-buli itu. Kemudian karena dia sudah emosi, dia banting. Buang! Pecah buli-buli itu. Pada waktu dia banting, pecah buli-buli itu. Dia kemudian tersadar dan dia melihat di sekitarnya. Siapa yang ada di sekitarnya? Tidak ada siapa-siapa.
Tetapi dia kemudian berpikir, kenapa dia menjadi sangat emosi, marah, dan benci, berkecamuk di dalam dirinya. Dan dia melihat di sekitarnya, siapa yang membuat saya berdosa pada saat ini? Siapa yang membuat saya emosi? Saudara tahu siapa yang membuat dia emosi? Tidak ada. Ternyata dunia jahat itu ada di dalam dirinya. Dan dunia jahat itu telah mengikat dia, yang membuat dia tidak bisa lepas daripadanya. Hanya oleh kuasa Kristus saja yang dapat memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya oleh kuasa Kristus yang dapat menolong kita untuk keluar dari ikatan-ikatan iblis. Hanya oleh kuasanya saja yang dapat menolong kita untuk naik dari keterpurukan kita. Hanya oleh kasih karunia Kristus yang akan menyertai kita dan melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dan itu adalah kehendak Allah dan Bapa. Dengan kata lain, bagaimana supaya kita bisa terlepas dari dunia jahat kita? Serahkan kehendakmu kepada Tuhan. Dan biarlah kehendaknya terjadi dalam hidup. Dan jika kehendaknya terjadi di dalam hidupmu, maka engkau dapat dilepaskan dari dunia jahat. Dunia jahat itu sangat mengikat, menjerat, dan menyandung, menjatuhkan kita. Kita bukan hanya jatuh, tetapi dia ikat di dalamnya. Tetapi apabila kita memilih menyerahkan kehendak Bapa terjadi atas kita, bukan keinginan kita, saudara dapat dilepaskan dari dunia jahat itu. Saudara dapat dilepaskan dari dunia jahat. Yang terakhir, ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi posisi kita melakukan kehendak Allah. Kondisi yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, yang tidak mengerti akan kehendak Bapa. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka akan berjalan di dalam kegelapan. Karena mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan mereka berjalan di dalam kegelapan. Tugas kita yang mengerti akan firman Tuhan adalah memanggil mereka, menyatakan kehendak Allah kepada mereka, dan memanggil mereka untuk menuruti akan kehendak Allah. Tapi ada posisi yang kedua. Posisi yang pertama, mereka tidak mengerti akan firman Allah. Mereka tidak mengerti akan kehendak Bapa. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka berjalan di dalam kegelapan. Posisi yang kedua adalah kita mengerti kehendak Bapa, tapi kita memiliki keinginan yang lain. Dan kita memilih untuk mengikuti keinginan kita. Yang kita sudah lihat tadi, bahwa posisi ini, kita sedang menjadikan diri kita tawanan daripada iblis. Kita menempatkan diri kita menjadi pengikut-pengikut iblis. Dan kalau kita tidak mengikuti kehendak Bapa, kita mendapati bahwa kita bukan hanya mengikuti kehendak diri kita, tetapi kita mengikuti kehendak Bapa kita. Kristus mengatakan demikian. Kalau kita mengikuti akan diri kita, maka kita sedang mengikuti kehendak Bapa kita, Bapa segala
dusta, yaitu iblis. Iblis menjadi bapa kita dan kita mengikuti akan kehendak-kehendak. Apakah saudara kurang yakin? Beberapa hari lalu, ada seorang ibu yang bercerita dengan saya. Dan ibu ini, dia pisah dengan suaminya. Dan untuk anak, diambil sama seseorang. Masih keluarga. Diambil, ini dari Amerika. Diambil, oke, kamu menjadi anak kita. Semua kebutuhanmu akan kami penuhi. Dan benar, ya disekolahkan dengan baik, kebutuhannya dipenuhi dengan baik. Bahkan dibilang kalau kamu sudah siap, ayo kita ke Amerika. Dan dia katakan, tak belum siap, karena saya sudah punya pacar di sini. Waduh, tapi hati-hati kalau kamu berpacaran. Kamu nggak boleh pulang larut, kamu dikenasihatin lah. Kamu nggak boleh nggak harus fokus kepada pendidikanmu. Semua kebutuhanmu akan dipenuhi. Semua keperluanmu, pendidikan, biaya hidupmu, semua akan dipenuhi. Tapi tolong, jangan pulang larut malam. Jangan makan ini, jangan itu. Tahu nggak yang dijawab anak ini? Dia bilang begini, kamu siapa? Mau ngatur-ngatur saya? Kamu bukan orang tua saya. Kamu bukan mama papa saya. Kenapa kamu berhak mengatur-ngatur saya? Kamu gak punya hak untuk mengatur-ngatur saya. Karena kamu bukan orang tua saya. Dibalas seperti itu. Orang tua aslinya curhat kepada saya. Dia bilang, aduh sir, pusing saya dengan anak itu. Dia sudah dikasih tempat yang terbaik. Tapi dia malah mengatakan hal itu kepada orang yang mengasuhnya. Karena orang yang mengasuhnya telepon ke ibu ini. Tapi yang saya ingin ambil adalah ini. Kenapa anak ini berkata demikian? Kenapa anak ini tidak mau ikut? Karena bagi dia, itu bukan orang tuanya. Kamu punya hak apa untuk mengatur saya? Kamu bukan orang tua saya. Yang saya mau katakan adalah hal ini, saudara-saudara. Ketika kita memilih melakukan kehendak kita, keinginan kita gantinya keinginan Allah. Yes, 99 saya sudah ikut. Tinggal yang satu ini. Tapi ketika kita memilih yang satu ini, tidak sesuai dengan keinginan Bapa, saya akan memilih melakukan kehendak saya. Kita sedang mengatakan kepada Bapa, siapa kamu atur saya? Apa urusanmu atur-atur saya? Kita sedang berkata seperti anak ini. Apa urusanmu? Apa hakmu untuk mengatur saya? Engkau bukan Bapa saya. Engkau bukan orang tua saya. Bapa saya iblis. Ini kehendak Bapa saya dan saya mau mengikutinya. Bapa saya iblis. Apa hakmu untuk mengatur saya? Kita sedang meremehkan darah yang tertumpah atas kayu salib yang telah menebus kita, menjadikan kita menjadi milik daripada Allah. Kita sedang meludahi Yesus di hadapan orang, di hadapan banyak orang. Kita sedang membukul kepalanya. Kita sedang memahkotai dia dengan duri. Kita sedang menusuk dia dengan tombak di lambungnya. Ketika kita mengatakan, siapa kamu? Apa hak kamu untuk mengatur kehidupan saya? Apa hak Anda untuk melakukan kehendakmu di dalam diri saya? Kamu bukan Bapa saya. Kamu bukan Allah saya, Bapa saya. Iblis. Diri adalah iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Sampai berapa lama lagi kita akan lari? Serahkan kehendakmu di bawah kehendaknya. Turut dia kemanapun dia akan menuntun engkau. Berdoalah, jadilah kehendakmu. Berdoalah, datanglah kerajaanmu. Datanglah engkau memerintah di dalam hidup saya. Itu artinya berdoa, datanglah kerajaanmu. Dan ketika engkau memerintah dalam diri saya, jadilah kehendakmu atas saya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Adalah doa dan harapan saya. Amin.